minum abis mabuk pulang, tapi ngomong sama istri gitu, masih ketahuan istri abis minum gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Ini sapaan ini juga biasa dipakai kalau gue dengerin di salah satu podcast nanti yang bakal kita ajak ngobrol, Pak. Oh gitu ya? Iya. Sapaan itu biasa kita pakai. master Biasa dipakai, benar. Nah, lu dari sini fotonya. Fotonya ada di bawah. Lu penasaran nggak kenapa background gua kayak gini, terus kenapa gua pakai baju kayak gini? Enggak. Ya udahlah, nggak usah dijelasin berarti. Itu kenapa background lu seperti itu, Van? Wah, sangat natural sekali Bapak ya. Nih, kenapa background gua kayak gini, terus gua pakai bajunya kayak ya ornamen-ornamen batik? Karena kita akan kedatangan tamu jauh. Dari negeri seberang. Enggak, Deng. Enggak. Masih dari Pulau Jawa juga, tapi ya lumayan jauh lah jaraknya, kurang lebih sekitar 100 sampai 200 km kalau dari Jakarta. Iya. Enggak lah, lebih lah dari 200. Ya sekitar gitu. Enggak tahu dah. Pokoknya naik mobil nyampe ya. Nyampe. Kurang lebih 7 sampai 8 jam nyampe lah kalau dari sini. Langsung aja ini dia dari Semarang. Mas Chico Jericho. Salah. Bisa ada tepuk tangan ya sekarang. Bisa ada tepuk tangan ya. Bukan Mas Chico, tapi Mas Nico Jericho. Jericho, podcast suara hati. Podcast suara hati. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama podcaster, ngomongnya dalam hati. Ya, siapa yang ngomong dong kalau dalam hati? Terus ada VO-nya gitu. Menurutku dia sepertinya gitu. Ya bisa. Halo, Mas Tiko. Itu sih pertama kali coba-coba. Bukan, beda dong. Beda. Situ kayak pelaku ini, boraks. Iya. Mas Tiko, apa kabar Mas Tiko? Amin. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Wah, alhamdulillah, Tuhan sehat. mantap. Dia pendengar beliau ini udah gak asing lagi dengan bahasanya yang bleketek ini. Iya nih, dengan batuk penongnya ini. Tapi emang suaranya Mas Niko ini kalau di podcast ciri khas banget sih. Dibanding sama narasumber lainnya yang laki-laki gitu kayaknya. Wah, ini suaranya Niko nih gitu. Beda lah. Medoknya kelihatan banget ya Bang ya. Mendok nenes gimana gitu. Mas Niko udah bikin podcast dari kapan Mas Niko? Aku pertama kali bikin podcast itu mulai akhir tahun 2019. Akhir tahun 2019. Waktu itu masih di Anchor, Spotify gitu. Tapi ke YouTube-nya baru-baru ini. Oh, udah dimasukin ke YouTube juga berarti. Oh, iya, benar. Dia nih YouTube. Oh, lu udah ditekunin ya YouTube itu emang udah semenjak punya podcast ini baru nekunin YouTube ya? Iya, jadi awal mulanya itu ya karena pandemi ini akhirnya aku larinya ke YouTube kan, karena aku ngeliatin perkembangannya di Spotify, Anchor awal itu kan kita di situ aku memang coba buat mempelajari apa sih podcast, terus gimana sih terapannya tata kita buat bikin podcast itu seperti apa. Nah, terus dari pandemi ini kita ngelihat salah satu podcaster di YouTube juga kan kayak Bang Deddy, terus Bang Raditya Dika. Oh, ternyata oke juga kalau dimasukin ke YouTube gitu kan. Nah, akhirnya dari segi situ aku punya motivasi buat kenapa nggak aku kalian di YouTube. Oh, kalau di YouTube kan juga bisa lempar ke Spotify dan Anchor juga artinya. Nah, akhirnya dari awal mula dari ngeliatin itu akhirnya aku lari ke YouTube juga gitu. Oke, tapi sebelum bikin si podcast ini, Mas Niko nih memang suka ngobrol atau suka sharing gitu. Suka banget.
Gibah malahan kadang. Kelihatan kedengeran sih dari podcast-podcastnya tuh gampang banget untuk kayak ngibahin orang kayaknya. Menurut saya gitu. Ya, itu dia yang jadi perhatian kami berdua sih ya. Pak Panji dan Bapak Ale ini tertarik banget nih gitu ketika dengerin podcast suara hatinya Kakak Niko ini. Asik, kakak Niko. Kakak atau Bapak sih Kakak gua Niko. manggilnya nih. Kakak apa Jangan. bapak? Adik aja, adik. Lebih Adik. mudaan kayak bener. Waduh. Iya sih, muka gue lebih tua sih kelihatannya. Boros. Ya kalau Biar kita awet muda ya. Ya. Kan gue lihat ternyata di YouTube ada juga, gue lihat ini orang pede banget ini orang bikin kayak begini anjir. Benar. Nekat. Dan yang paling penting yang menarik perhatian gue adalah ini konsistensinya. Dia selalu bikin aja gitu, dia nggak peduli. Ya gue nggak tahu ya dia peduli apa enggak, viewersnya berapapun dia kayaknya cuek aja, santai aja. Iya. Angka viewers kalau lu bandingin dengan panutan beliau ini kayak Deddy Corbuzier jauh ya. Wah. Iya. Nggak seberapa. Gua Tapi ke kayaknya tuh- semut aja belum ada. Tapi kalau dia panutan YouTubersnya Deddy Corbuzier sama Raditya Dika, gue masih nggak setuju sih. Kalau dia panutannya adalah Picky Pix, mah gue setuju nih, mirip soal dia sama Picky Pix nih. Lu tahu nggak Bapak Le Picky Pix? Gue taunya ini bukan empat mata ya. Itu toko lawan. Iya. Oke. Nah, Mas Niko, sebelum jadi podcaster, sebelum jadi YouTuber, kegiatannya apa sebenarnya? Sebelum jadi podcaster atau YouTuber itu, aku kegiatannya itu musik, terus event-eventan. Jadi punya band gitu kan. Pemain musik. Bukan pemainnya sih sebenarnya, tapi lebih Pegang setrum. Iya. Gak bisa main musik aku, ya kan? Serius? Gitu. Nah, bener. Oh. Ya bisa dasar doang, gitu. Tapi punya band ya? Punya single juga. Wih, mantap. Gila. Tapi udah vakum banget sih, udah vakum lama bandnya. Gitu. Setelah nyadarin udah tua gitu, waktu itu kan kita genrenya ska. Nah, udah menyadarin udah tua nih, udah maksudnya mau gerak-gerik yang banyak banget gitu, udah capek gitu kan. Udah akhirnya karena kesibukan masing-masing juga kita vakum lah. Ada yang satu kerjaan keluar kota, ada yang satu kerjaannya nggak bisa diganggu, apalagi aku sekarang juga udah nikah gitu kan, bagi waktunya takut nggak bisa gitu kan, akhirnya yaudah fokus ke kerjaan masing-masing dulu aja. Dengar yang cewek-cewek kecewa nih, ya udah nikah. Makanya nih gue undang di Podcast seputar Bapak biasa. Karena sebentar lagi, ya amin, bisa jadi Bapak ya bentar lagi ya. Amin. Amin. Tapi by the way aku juga mau tanya nih, kenapa namanya bisa podcast seputar Bapak biasa gitu kan? Kamu yang luar biasa itu seperti apa, yang biasa itu seperti apa, aku malah baru dengar. Coba Bapak Le. Yang biasa yang kayak kami, telurnya cuma 2. Iya. Tapi isinya bisa kemana-mana ya. Iya. Sebenarnya kalau lihat di singkatannya itu kan PSBB. Ya. Iya, dari situlah kami nyari apa yang bisa relate dengan kami, ya adanya podcast seputar Bapak biasa gitu. Kalau Bapak luar biasa kan BLB berarti. Kenapa nggak podcast suara bapak-bapak gitu kan? Suara bapak-bapak. Juga. Boleh, benar juga. Besok ganti. Tapi jangan nanti bintang tamunya cewek malah nggak bisa. Iya benar. Iya kan? Harus suaranya suara bapak-bapak semua. Apa ya? Bener. Oke. Kami memang berusaha mendongkrak, mendatangkan tamu-tamu cantik-cantik gitu. Kayak Iya. Berarti kalau pas tamunya cantik-cantik itu berarti podcast suara binal-binal. Waduh. Padahal sebenarnya sama istri udah ditanyain, namanya podcast seputar Bapak biasa kenapa ada narasumbernya perempuan katanya gitu. Ya kan namanya hiburan itu kan nggak melulu buat bapak-bapak gitu. Benar. Oke. Udah, kita jangan terlalu banyak ngasih tau podcast kita nih, dia Iya bentar makanya. punya Cepet. anak, podcast kita diambil sama dia. Iya makanya.
Apa ya? Iya. Ya, Bentar apa ya. juga dikerjain dia bikin. Gue pengen nanya Mas Niko. Mas Niko, Yes. pakai gua lu nggak apa-apa ya di Semarang? Nggak apa-apa, santuy. Santuy. Oke. Santuy. Mas Niko, kehidupan setelah menjadi podcaster dan YouTuber bagaimana? Apakah ada perbedaan dengan sebelumnya? Ya ada. Biasa famous ya. Ini sih. Kebetulan aku juga ini tantangan baru sih ya. Maksudnya dalam artian yang mau tadinya aku dikenal nggak bisa apa ya, maksudnya tuh untuk segi public speaking itu aku bener-bener sebenarnya itu jelek gitu kan. Nah, banyak beberapa dari temen public speaking aku tuh nggak bisa, ya kadang ngomongnya nggak bisa dicerna dengan baik, nggak bisa itu ya kayak sekarang ini kan. Nah, itu salah satu aku masuk ke dunia podcast itu aku pengen memperbaiki public speakingku. Aku pengen belajar buat belajar public speaking. Terus aku pengen belajar buat gimana sih menata kata-kata yang baik dan benar itu. Nah, kan kalau misalkan aku belajar ngaca sendiri di rumah atau ngobrol sendiri kan nggak ada yang nilai nih gitu kan. Nah, gimana biar bisa orang nilai, dan dengan cara aku ngomong seperti ini orang responnya seperti apa. Nah, ini aku lari ke podcast ini. Banyak dukungan nggak dari sekitar atau mungkin di Semarang sendiri banyak yang ngajak ngumpul podcaster Semarang? Ada banyak nggak sih podcaster Semarang? Nah itu, jadi aku waktu pas aku peralihan dari cuma Spotify Anchor, terus akhirnya aku mutusin menambah ke YouTube. Itu awalnya kan vakum dulu tuh, sempat vakum berapa bulan. Nah itu aku ngeliat, di Semarang udah mulai nih, ada podcaster nih, udah ada bermunculan gitu kan. Mereka juga mulainya dari Anchor, Spotify juga. Nah dari situ aku mulai tergugah lagi. Wah, kenapa aku nggak podcast lagi nih? Ini di Semarang udah mulai dikenal. Karena sebelumnya waktu aku pas pertama kali bikin podcast tuh banyak yang nggak tahu podcast apaan. Jadi, nah di segi situ tuh mau nggak mau aku harus, ini kalau gua mulai podcast, terus sedangkan pendengarnya dari lingkungan sekitar kita aja nggak tahu podcast seperti apa, mau didengerin siapa? Aku awal mulanya gitu. Benar. Nah, dari segi vakum itu aku coba ngulik lagi kan, belajar lagi tentang podcast, terus gimana sih mengedukasi orang biar dia tahu podcast gitu kan. Edukasi ya, gila. Bahasanya edukasi. Benar. Jadi Bahasa bekennya ya. Masyarakatkan podcast aja. Memasalahkan. Iya. Ya. Nah, akhirnya dari segi situ udah bermunculan di YouTube podcast itu, bahkan artis-artis karena PSBB juga kan, karena pandemi juga mereka nggak ada kegiatan, akhirnya lari. Sebenarnya konten yang paling simpel dan nggak banyak makan biaya itu memang benar bikin podcast gitu kan. Nggak butuh alat paling pakai HP doang aja bisa sama headset gitu kan. Akhirnya dari segi situ teman-teman Semarang udah pada tahu gitu kan podcast itu apa, dan ada beberapa bibit-bibit podcaster juga yang udah mulai. Nah, akhirnya di situ tergugah, oke nih, gua kayaknya mau mulai lagi nih. Semangat gua sudah timbul lagi kan, mulai lagi, tapi biar beda dari yang teman-teman di sini itu apa? Nah, mereka masih lewat audio, aku gak ada salahnya lah gua lari di YouTube, walaupun itu nanti ada tantangan tersendiri dalam artian kita harus jual muka, kita harus jual suasana gitu kan. Terus juga pede tapi ya pede ya. Lagi kan ini benar. Ini menentang juga dari segi ibaratnya koridor pada terah aslinya podcast itu kan. Podcast yang dari audio, tapi ini nggak masalah lah, mau orang mau bilang apa, orang mau mencibir apa, yang penting gua mah berkarya, terserah lu mau nonton apa enggak gitu kan. Toh nyatanya yang konten-konten settingan juga banyak gitu kan, nyatanya juga banyak yang nonton. Nah, sedangkan gue di sini konten lebih cenderungnya lebih, aku daripada gue bikin konten sampah, mungkin gue bikin konten yang setidaknya ada edukasi di situ dan ada yang gue bisa bagiin gitu kan, yang bermanfaat. Terserah orang mau nganggap apa. Udah, akhirnya gue lari kayak gitu.
Ya soalnya ada beberapa penggiat podcast juga yang gue nggak tahu ya mau nyebutnya apa, cuman beranggapan bahwa podcast itu ya audio nih, kalau kayak gini nih kita bikin kayak gini nih bukan podcast ini. Iya. Ada yang beranggapan seperti itu. Gitu. Tapi aku ya udahlah, terserah mereka mau nganggap seperti apa. Yang penting kita berkarya ya. Aku mikirnya gitu aja. Lu mau nonton ya syukur, nggak mau nonton ya nggak apa-apa gitu loh, nggak memaksa gitu. Oke, gue punya 2 pertanyaan dari obrolan tadi. Gue punya 2 pertanyaan buat Mas Niko. Yang pertama dulu nih ya, yang pertama nih. Yang pertama, Dan total hadiah sebesar 2 juta rupiah bisa diambil di kantor pos terdekat. Oke. efek dong, pakai efek itu pencet. Jauh, dia mencetnya jauh sih. Memotak. Nah. Waduh. Oke, Mas Niko, dari podcast lo sendiri yang udah lo bikin berapa episode ya? 11 ya? Berapa? Lebih dari 11. Kalau yang YouTube, aku yang apalnya YouTube doang sih. Yang YouTube awal mulai YouTube, di YouTube itu berarti sampai sekarang besok Selasa itu episode ke-10. Oke. Dari situ lo udah ada pasarnya sendiri. Maksudnya sudah kebentuk pasar belum? Kalau aku sendiri sih maksudnya belum tahu, maksudnya pasarnya udah kebentuk sendiri atau belum tuh aku sendiri nggak menyadari ya. Tapi sudah ada respon dari kalau dari respon teman-teman itu kebanyakan justru malah dari segi usia 20 sampai 35. Dan itu dari segi analitik YouTube-nya juga aku ngelihat retensi penontonnya juga di antara usia 20 sampai 35 yang nonton. Oh ya udah, berarti awal mula aku menyasar ke anak muda karena temanya memang awal-awal ini memang temanya seputar cinta gitu kan. Oh berarti cukup berhasil, lumayan lah berhasil, maksudnya di usia seperti itu yang mereka lagi galau, lagi bener-bener butuh apa sih, edukasi cinta kan. Kita kan udah nikah gitu kan sebenarnya kan ya mungkin mereka sekarang ngalamin itu mungkin dulu kita udah alamin. Itu yang gua bawa ke podcast aku. Tenang Pak Ale, pasar kita nggak diambil. Kita 25 sampai 40 cuy. Oke. Nah, kalau buat dia semua. iya. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau tadi lo nyinggung masalah biaya, bikin podcast tuh biayanya murah. Tapi kalau gua denger podcast lo tuh selalu bikinnya di kafe. Ya kan? Woi. Orang kaya. Orang kaya, pasti. Makannya belum, minumnya belum, ya kan? Itu aku nggak ngeluarin biaya sama sekali. Nah, Bener. beneran nggak ngeluarin biaya sama sekali? Bener. Oke. Karena aku waktu itu podcast episode pertama kedua itu aku cenderung di rumah itu memang, karena ini aku kalau mau lempar ke kafe, portofolioku apa nih yang buat aku tunjukin ke orang kafe gitu. Iya kan lu datang ke kafe, ini siapa nih orang? Iya makanya subscriber belum seberapa, viewer juga kagak meledak, lo mau ya gitu. Lo mau nawarin kayak gini ya, nawarin konten gitu. Nah, akhirnya ya awal mulanya sih dari nekat aja sih, niat dan nekat sih kan gitu. Nah gitu, ada kemauan waktu itu, wah gue bikin portofolio dulu nih. Kalau misalkan gue mau akses ke kafe, gue harus ada visual yang gue tunjukin untuk ke orang kafe kayak gini loh nanti apa namanya podcast kita gitu kan. Nah, karena dari segi episode 1, episode 2 itu udah dirilis, baru gua awal mulanya nawarin ke kafe yang aku kenal dulu pengelolanya. Itu maksudnya kayak teman sendiri gitu kan. Ya. Nah, dari teman sendiri itu Om, ini aku punya konten acara nih gitu. Dengan acara apa? Podcast kayak punyanya Bang Deddy, cuma ini pengen aku usung ke kafe gitu. Nah, gimana kalau kita kerjasama? Aku mau nawarin kerjasama dalam artian nanti ada menu apa nih di sini yang bisa kita review, yang bisa kita angkat dari menu-menu makanan resto sini gitu kan. Nah, yang lagi dipromoin saat ini, kebetulan kan juga pas pandemi mereka juga butuh promo yang nggak mungkin lah, nggak mungkin yang
kalau bisa nggak usah bayar. Nah di situ yang aku petikkan. Nah mumpung pandemi, kafe-kafe juga bukanya nggak terlalu malam, kita bisa lempar ke kafe dan pasti semoga aja ini mereka mau gitu kan. Oh iya, ini aku ada menu baru seperti itu misalkan dari mereka gitu kan. Ini aku ada menu yang mau aku promoin. Ini menunya gini, oke boleh. Besok hari Selasa, kan aku kalau live tiap hari Selasa bang. Hari Selasa jam 7 malam nanti kita ada podcast di sana, bintang tamunya ini obrolannya sekitar ini, aku bilang gitu. Oh, sorry. Itu berarti lu bikinnya live? Live. Jadi aku live di Instagram. Aku live di Instagram. Oke. Nah, tayangin di YouTube-nya hari Rabu atau Kamisnya, tergantung kita selesai ngeditnya. Tapi maksimal Kamis sudah tayang. Gitu deadline-nya. Follow podcast Suara Hati. Podcast Suara Hati. Bentar. Podcast Suara Hati kalau gua search di Spotify itu ada 3. Banyak. Asli, banyak banget. Bener. Tapi gue akhirnya gue nyari Nico Jericho karena itu punya lo kan pasti. Jadi yang bener yang mana podcast Suara Hatinya? Yang kagak ada spasi. Suara Hati gabung semua. Suara Hati gabung ya? Nah, tuh Gitu. suruh cari deh tuh. Yang hanya gede. S-nya gede. S-nya gede, suara S-nya gede, hanya gede. Hanya gede, tapi gabung, nggak ada spasinya. Ya. Gitu. Instagramnya? Sama. Itu juga. Follow. Jangan Siap, lupa. siap. Kenapa lu pilihnya Suara Hati? Follow-followan sama PSBB. Abis ini follow-followan ya? Kita makanya udah mentok tuh followers segitu aja. Bener bang, aku juga baru itu awal mula bikin podcast itu nggak ada Instagramnya, tapi karena akhirnya bingung, ya kalau kalian punya pertanyaan kalian bisa tanya di Instagramnya yang hostnya itu, atau Instagram tim, tapi kan kita harus beberin satu-satu ya. Akhirnya episode ke berapa ya aku bikin Instagram itu ya, episode ke 3 atau 4 baru aku bikin Instagram. Jadi baru. Gue penasaran seberapa niat sih si Chico jadi. Berarti kalau dia Chico Jericho di sini Rio Dewanto ya? Ya, Wes, mantap. Yamin S. Kenapa? Lu penasaran kenapa? Seberapa niat sih si seorang Nico Jericho ini membuat kontennya atau mengelola podcastnya. Tapi sebelum sampai ke situ kita mau Masuk dulu ke jeng. 3 fakta. Yes. Tepuk tangan nggak nih? Tepuk tangan. Ini bangke banget, baru kali ini kita ngundang tamu cuma dimodalin sama tamu. Iya, dimodalin sama tamunya. Beli besok beli. Iya sih. Tolong dong yang nonton beli nih kaos kami nih. buat beli gituan. Ya, kaos kami udah diproduksi jadi buat beli gituan aja hasilnya. Keren. Oke, Mas Tiko, kita main 3 fakta. Jadi masing-masing dari kita nanti nyebutin 3 fakta. Tapi faktanya yang 2 ini fakta benar, yang 1 fakta bohong. Oh, Tapi fakta ya, fakta bukan opini. fakta. Fakta. Misal contoh. Contoh, saya pakai baju pink. Itu kan fakta. Rambut saya pendek. Itu kan fakta. Terus kulit saya putih. Nah, itu kan bohong. Itu maksudnya. Jadi gitu. Oh. Orang mana tahu. Gitu. Jadi yang nantinya akan kita tebak nih. Kita dari podcast seputar Bapak biasa nebak podcast Suara Hati. Mas Tiko. Berarti aku yang ngasih pertanyaan. Enggak, 3-tiganya nanti ngasih fakta. Oh, Kita ngasih fakta. kenalan. Kita kenalan. Perkenalan diri, terus nanti faktanya ada 3, yang 2 fakta benar, yang 1 fakta bohong. Oh. Contoh dulu Bapak Ale deh, contoh Bapak Ale. Langsung aja mulai ya. Langsung mulai. Lu jangan sampai lupa lu, pokoknya biasa lupa. Ini gue catet. Halo, jumpa lagi bersama saya Bapak Ale. Salam kenal. Mas Tiko salam kenal. Nama saya Bapak Ale. Saya punya
hobi nyiram tanaman, jadi bercocok tanam Oke. itu adalah hobi saya. Juga saya juga punya kegiatan melatih orang atau memberikan pelatihan berjalan di atas beling. Ya, jadi saya punya latihan ngajak orang-orang untuk bisa berjalan di atas beling. Ya, pengalaman itu saya temukan waktu saya jalan-jalan ke salah satu kebun binatang di Jakarta. Saya sangat suka ke tempat itu, dan fakta yang ketiga adalah saya pernah naik binatang unta. Itu pertama kali saya naik binatang unta itu di situ. Oke. Itu dia. Tiga faktanya. Tiga Salah faktanya. satunya Nanti- bohong. Nanti Mas Niko tinggal tebak ya. Nanti ya, tapi nanti. Mas Oke, Niko oke. tebak mana yang bohong. Hobi bercocok tanam, bisa ngajak orang jalan di atas beling, Oke. sama pernah naik onta. Onta. Wih. Oke. Sekarang Mas Niko. Oke, Lu oke. dulu. Dia Oh, gue dulu. Oke, nanti Mas Niko terakhir. Oke, Siap. gue dulu. Yang pertama adalah gue sangat suka Manchester United. Sangat suka dengan Manchester United. Gitu. Nah, saking sukanya dengan sepak bola, gue tuh pernah ke Eropa, ke Manchesternya. Gitu. Dan itu karena fakta ketiga adalah kenapa gue ke Manchester, karena gue pernah kerja di bidang pariwisata. Itu 3 faktanya. Suka MU, terus gue pernah ke Manchester. Yang ketiga gue pernah kerja di bidang pariwisata. Salah Oke. satunya bohong ya. Salah satunya bohong. Mas Niko sekarang. Siap. Oke. Halo buat teman-teman semua, di sini ada Bapak Ale, Pak Haji, dan ada bapak-bapak lovers mungkin yang lagi dengerin. Iya, Oke. Aku Niko Jericho. Aku itu kegiatannya itu setiap waktu dulu sebelum pandemi itu kegiatannya adalah seorang freelancer event organizer gitu kan. Tapi saya itu hidup di keluarga yang sederhana di mana saya itu salah satu orang yang awal mulanya tidak ingin dilahirkan alias mau digugurkan. Oke. Tapi ya mau apa boleh buat, akhirnya tetap terlahir gitu kan. Dan terus saat ini kerjaanku adalah beternak burung. Oke. Pekerjaannya beternak burung. Agak sulit ini ya. Oke. Oke, ini nanti kita akan reveal di akhir pembicaraan kita ya. Buat yang mau komen-komen, langsung aja komen-komen di bawah ini. Komen aja apa yang udah tiga-tiganya nih saya tulis di sini nih. Oke. Jadi kalau podcast Suara Hati punya co-host, podcast seputar babu biasa punya notulen. Iya. Oke, asik. Gue mestinya punya. Gimana ceritanya sih lu bisa punya co-host gitu? Nah, gue penasaran. Cantik lagi. Itu sebenarnya itu bintang Pernah tamu, lihat lu? bintang tamu Suara Hati episode pertama gitu kan. Bintang tamu Suara Hati episode pertama. Jadi awal mula sebelum aku bikin podcast buat di YouTube itu, aku sempat kontak dia. Gue mau bikin podcast nih, gitu. Oh iya kak, lo mau nggak jadi bintang tamunya? Lo ada kisah nyata apa tentang seputar cinta lo? Aku gitu kan. Nah itu, oh iya ada. Gue itu paling bego kalau soal cinta. Jadi gue banyak yang- dibohongin sama yang cewek gitu kan. Bego. Cinta itu ya. Betul. Oh, Nah, itu. Oh, itu episode pertama itu lu. Episode pertama di YouTube itu. Itu. Oh. Di YouTube, bukan di podcast ya. Ya, terus Nah, bukan di podcast. Nah itu. Terus akhirnya, oh ya kak, boleh kak, aku mau. Nah, kebetulan dia itu sebelum aku mulai di YouTube, dia itu udah bikin podcast juga sama temennya di Spotify. Dia gitu. Dia host.
Dia hostnya bukan sama aku tapi. Oh. Nah itu dia ada podcast juga. Nah waktu itu tapi sebelumnya mohon maaf nanti takutnya malah kita kayak temen lu terima nggak, takutnya nanti malah Iya. kayak Takutnya kompetisi salah gitu kan. paham gitu ya. Bener. Oh enggak apa-apa. Oh ya udah akhirnya kita tiktokan itu kan. Terus setelah episode pertama itu kayaknya gue maksudnya intinya gue mau dah bantu lu buat hostin atau apa karena dia MC. Gitu. Profesinya sebenarnya dia MC. Nah Oke. itu awal mulanya kan gue iseng-iseng nawarin, boleh karena kalau misalkan nanti kebetulan lo mau kita bisa kolaborasi nih, kita bisa nge-host bareng di podcastku ini. Iya boleh. Nah gue iseng-iseng aja kan, karena aku menghargai dia pun juga punya podcast gitu kan. Iya. Gak enak juga sama temennya. Nah akhirnya episode pertama dia bintang tamunya, terus mau ke episode kedua nih. Waktu itu aku belum sempet fokusin buat seminggu sekali. Jadi wah gue bingung nih mau cari bintang tamu siapa lagi, ya kan gitu. Nah, jadi gue nyari dulu, terus akhirnya dapet pasangan barbar itu. Barbar. Dia sebelum mulai syuting itu dia udah tanya hari-hari sebelumnya, ayo kak kapan mau bikin podcast lagi, katanya Oke. mau nge-host bareng. Oh ini beneran nih, ya kan gitu. Beneran nih. Cinta ulam pun tiba ya. Iya, tapi ini kita lagi babat alas loh, maksudnya kita nggak tahu ini menguntungkan atau enggak gitu kan, belum ada penghasilannya sama sekali. Nggak apa-apa, nggak masalah, santai. Oh ya udah, oke lah akhirnya di episode kedua itu gue ajak dia buat collab nge-host, sampai sekarang. Dan besok hari Kamis itu si cewek ini nikah. Oh gitu. Besoknya nih. Besok Kamis. Kamis ini. Kamis ini. Gitu. Soalnya Nikah. Yang episode yang Bego Soal Cinta itu gue denger ini orang enjoy banget ini cerita kenestapaan. Bener. Ngomongnya Iya. mencurahkan hatinya, benar-benar suara hatinya dia gitu kan. Dia cerita kisah kelabunya dia anjir, tapi dengan hati gembira. Siapa namanya? Olin Azum. Olin Instagramnya. Mendeng. Jadi Kalau yang besok itu malah justru selebgram, Bang. Dia followernya 18k dan aku juga bersyukur banget ya. Maksudnya dapat selebgram yang notabene aku nggak ngeluarin biaya sama sekali, dia mau buat bintang tamu. Berarti Mas Niko Jericho ini di Semarang udah bener-bener terkenal ya? Oh enggak juga, Bang. malah terkenal sampai sini buktinya. Sampai sini malah sampai Jakarta ya kan? Luar biasa loh Mas. Oke. Keren. Jadi YouTube, jadi akan jalannya YouTube nih. Yes, dan itu Tapi podcast soundnya aja berarti ya? Podcast maksudnya? Sound. Apa bedanya suara hati di YouTube dengan di audio Spotify? Nggak ada sih. Awal mula di episode 1, 2, episode 1, 2 dan sampai episode berapa ya? Kayaknya sampai 3 kalau nggak salah. 3 atau 4. Itu di YouTube kita udah editan kan gitu. Di Spotify itu yang asli. Jadi bahkan sampai ada kalau didengerin kita cut ada. Oh iya, gue dengar. Bentar, gue lupa nih, gue mau tanya apa cut itu ada di Spotify yang episode pertama, kedua, ketiga. Nah itu. Tapi kalau setelah lari ke sini di episode selanjutnya ini yang memang kita udah tata, waktu pertama kan kita belum tahu nih rule-nya harus seperti apa-apa. Nah, akhirnya kita evaluasi, kita udah tata ini. Episode selanjutnya kita samain. Jadi dari video kita kompres ke MP3 baru kita lempar ke Spotify. Betul. Jadi nggak ada bedanya. Kalau bedanya ya cuma ada visual sama enggaknya sih. Jadi walaupun aku main di YouTube, tetap aku menghargai perjuangan pertama. Prosedurnya podcast. Prosedurnya podcast kan tetap harus ada di Spotify, ada di itu kan audio kan. Jadi sebenarnya sih nggak juga. Aku lebih kayak beban moralku sendiri aja. Gitu kan. Nanti biar kalau ada yang ngomong itu lo nggak podcast itu lo gitu, kenapa nggak bisa podcast? Ya lo mainnya di YouTube kan juga udah ada di Spotify. Kan gitu. Oh, lu buat jawab pertanyaan itu, pinter betul. Juga. Di Spotify juga ada. Di YouTube kan lu mau dengerin yang di Spotify, mau yang dengerin Spotify juga bisa, mau lihat yang di YouTube juga boleh. Benar.
Nah, kalau misalkan situasinya lo sudah sangat-sangat terkenal, lo akan seperti apa, Mas? Dia nggak akan mau kita undang begini. Ya, Gimana? Kalau Ya, misalkan situasinya bakalan- adalah seperti ini bang. Biasa aja gitu. yakin. Nggak yang sampai Enggak. Kalau Nico Jericho udah sangat terkenal, Bener. kita berdua jadi staffnya dia di situ. Iya. karena Megangin lampu. Ya. enggak sih. Karena aku juga sebelumnya udah punya pengalaman, maksudnya yang Udah pernah terkenal. walaupun nggak yang dikenal banget atau apa gitu, di dunia musik itu udah pernah. Jadi sampai kadang ketemu orang itu di jalan, halo Mas Niko gini-gini, aku mikir apa ya, Itu siapa? Pak, kan nggak enak kalau tanya lu kamu siapa gitu, kan nggak enak. Iya. Jadi dari teman-teman komunitas, dari teman, terus dia ngomong masih itu mas, masih sering band-bandan di sini. Oh berarti ini anak ini nih. Oh iya masih. Cuma sampai misalkan lagi nongkrong di kafe terus ketemu tuh sampai oh yaudah lanjut dulu mas, sampai dia ngilang itu apa ya, kadang istri ikut gitu tanya siapa Hun gitu, nggak tahu, aku nggak tahu dia namanya siapa, cuma mungkin pernah Kenal, ketemu tapi di mana iya. aku gitu. Pernah gitu. nonton Jadi, lah, pernah ya, nonton. bener, karena aku orangnya tuh pelupa bang, bukannya pelupa dalam artian susah nginget sih, lebih tepatnya susah nginget. Karena kalau misalkan aku lewat jalan aja, kalau nggak diulangin 3 kali gitu, aku nggak hafal jalan itu. Bener. Ini apa, Oke. Pak? Gitu. Halo. Halo. Oke, gue tadi kenapa gue nanyain situasi ketika pas lagi terkenal, sebenarnya kita mau masuk ke segmen 2. Ya, segmen 2 ini kita pakai metode apa Pak? Kita pakai metode main di Bang Jo. Abang hijau. Bang Jo. Tapi nanti aku boleh ya, maksudnya lempar pertanyaan juga ya bang? Boleh. Boleh Dong, boleh banget dong. Ya, Tapi ini kita ada permainan namanya Bang Jo. Abang oke, Hijau. Bang Jo, Abang Hijau, traffic light ya. Kalau di Semarang, nggak tahu di Semarang namanya lampu apil bukan sih? Lampu Bang Jo. Apil Lampu itu Bang di Jo Jogja. ya? Oh iya, apil Jogja Apil benar. di Jogja. Apil. Orang Jawa palsu nggak usah sotoy. Oke, jelasin dulu segmennya gimana? Traffic light. Jadi traffic light itu kan ada merah, kuning, hijau, ya kan. Nah nanti gua akan lempar. Nanti kami berdua akan melemparkan situasi-situasi. Nah nanti kita semua akan menjawab terhadap situasi itu, sikap kita gimana. Nah sikap kita biasanya ada 3 jenis sikap gitu. Sikap lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Lampu merah itu lampu hijau dulu. Lampu hijau itu tanggapan kita terhadap situasi itu nyaman, enjoy, kita suka gitu. Situasi itu kita suka, oke lah, ini cocok buat gue gitu. Kalau kuning itu situasi yang buat gue itu tantangan, buat gue itu gue nggak terlalu bisa, tapi gue mau coba ke arah situ, kayak gitu-gitulah. Jadi kuning tuh hati-hati kan, jadi ini situasi tantangan tuh buat gue. Agak nggak Ayo, nyaman merah. tapi tetap dilakukan gitu ya. Iya. Menantang, situasi yang menantang buat gue. Nah, ada situasi, ada yang tanggapannya itu merah, jadi gue nggak mau tuh, sama sekali nggak mau merah. Di lampu merah, gue nggak akan suka dalam situasi itu, gue nggak mau ada di dalam situasi itu, ya gitu-gitulah. Nah Contoh. kalau tandanya kita mau pilih lampu hijau gimana? Kita jawabnya pakai gerakan. Oke, jawabnya pakai gerakan. Pakai gerakan gimana itu? Gerakannya gimana gerakannya? Pakai gerakan. Kalau misalnya kita mau jawab itu lampu hijau, buat kita situasinya nyaman, buat kita suka, gerakan tangannya seperti gini. Asik. Gini. Oke. Ini diketawain deh sama teman-temannya. Enggak loh. Gacor-gacor juga teman-teman gue. Oh iya. Terus kalau lampu kuning? Lampu kuning, tantangan itu gini dong.
Oh gini. Oke. Kan cinta Bentuk sarang cinta sarang tangan, kan? sarang walet ya, sarang walet. Ini sarang Yo, Oh sarang Sarang Neo. Yo. sarang manuk. Gue nungguin itu. Oke, kalau lampu merah. Kalau mau merah gini, Oke, tutup mata. Oh, sambil melet. Oke. melet boleh. Oh. Oke, berarti kalau kita ulang ya, kalau misalkan kita nyaman berarti gini, kalau Iya. kita merasa itu tertantang berarti gini, Gini. kalau kita nggak mau sama sekali berarti gini. Oke, itu Mas Iko. Siap, Suara, siap. Kita mulai dari Bapak Le dulu. Siap. Dari gue ya, gue akan lempar Ya. situasi, tinggal jawab. Ya, nyaman, tantangan atau ini ya. Oke. Dari yang gampang-gampang dulu ya, Situasinya adalah nyetir mobil atau bawa motor atau nyetir motor. Nggak boleh komen lu, Pak. Woi, kita nggak boleh komen ya selama Nggak boleh proses komen, ini. nggak boleh. Ntar di belakang baru kita bahas. Iya. Lanjut. Naik gunung atau outdoor activity. Adrenalin. Lu gimana, yang bener apa, Pak? Gini. Oh, gini. Oke, lanjut. Ya. Ngomong di depan umum. Ya. Lu berapa gua? 3 ya udah ya. Tiga. 4 ya. Belajar bahasa baru. Gini. Terakhir. Udah terakhir ya. Nonton pertandingan olahraga langsung. Nonton ya. Nonton. Nonton. Kalau stadion gitu. Oke. Gue. Mas Niko kalau punya situasi boleh dilempar. Sekarang apa Oh, nanti? Ntar habis lu. Ya udah, gue dulu. Oke. Ya, situasi dari gue ya. Makan pedes. Oke. Baca maps atau peta. Baca peta gitu. Baca peta. Oh. Oke. Olahraga. Olahraga. Olahraga apa aja? Apaan? Olahraga pokoknya. Olahraga. Situasinya lo olahraga. Weh. Keempat. Istri minta dibeliin alat makeup harganya jutaan. Yang terakhir. Diajak nongkrong di kafe saat dompet kosong. Oke. Oke, Mas Tiko punya pertanyaan apa? Pernyataan, situasi. 3 paling ya, 3 doang ya. Boleh. Itu. Ketahuan minum abis mabuk pulang. Tapi ngomong sama istri gitu. Maksudnya ketahuan istri abis minum gitu. Oke. Boleh nggak sih kayak gitu? Boleh. Boleh ya? Apa-apa. Oh, boleh ya. Jawab dong. Oh iya, oke. Yang kedua.
karaokean diam-diam. Karaokean diam-diam. Ya kagak karaokean kalau diem-diem. Enggak, maksudnya karo bohongin istri gitu loh. Kalau kita karaokean tapi Iya. istri nggak tahu gitu loh. Terus Jo. lagi nongkrong di telepon bini. Hmm. Udah. Oke, tangan lu. Gue penasaran apa ya, Mas Tiko, ada yang gue langsung pengen komen. Tuh tadi pengen komen kayaknya, Pak. Pertanyaan lu yang kedua kalau nggak salah. Agak. Karaokean diam-diam. Bukan. Situasi dari Bapak Ale tadi ke ada Mas Tiko jawab. Kagak lu. Oh. Lu bisa nyetir motor, lu nggak bisa bawa motor lu. Oh iya, motor. Oh, bisa kalau motor, kalau mobil nggak bisa. Oh. Kalau motor bisa sih, cuma aku tadi jawab hati-hati itu hati-hati kan, bener kan gini? Iya, Lebih. Karena kalau di sini itu lebih sekarang tuh bener-bener pemakai motornya itu udah kagak apa istilahnya tuh antara yang bisa naik motor. Oh bener, antara yang bisa pakai motor beneran sama yang bisa-bisaan tuh banyak yang bisa-bisaan, Bang. Gitu. Bener, jadi kayak mobil gitu, mau belok asal belok gitu tuh. Nah itu yang aku akhirnya berpikirnya langsung tuh hati-hati. Makanya kalau di jalan kadang kita udah pelan aja ditabrak dari belakang. By the way, Semarangmu nanti Mas? Pengaran, bukan? Enggak, Semarangku dekat Udinus, Indrapasta, Semarang Utara, dekat pesisir. Gak tahu lagi gue. Buat apa lu nanya? Oh, dekat pesisir. Dekat pesisir. Lebih tepatnya dekat itu sih. Ya masuknya masih kota, dekat Tugu Mudanya, dekat Lawang Sewu. Jadi kalau Dekat Lawang Sewu. Dari rumah ke Lawang Sewu itu cuma 5 menit. Tahu. Lawang Sewu yang pintunya ada 100 kan? Ya, salah dong. Nggak tahu aku. Itu pintunya sebenarnya berapa juga aku nggak tahu. Nah, itu orang Semarang ke Lawang Sewu itu kayak orang Jakarta ke Monas tuh. Gak pernah pasti dia. Iya pasti nggak pernah. Ngapain? Gua aja nggak pernah ke Monas gua. Tapi jujur Bang, gue juga belum pernah ke Jakarta. Cuma study tour doang sekali, bener. Dan 2 kali ke Dikti, ke kantornya Dikti. Udah, nggak sampai yang jalan-jalan atau apa. Pengen gue ke Jakarta, cuma Kalau lo ke Jakarta, Anjir, lo ini sedih kabar. banget, Pe. Iya, kasihan juga ya. Kasihan Kita juga. pasang musik sini musik. Tapi kalau lo ke Jakarta, lo udah punya temen dong. Udah siap ada yang nampung. oh, Selamat datang. siap. Udah punya Ke teman. Jakarta. Kalau lo yang datang ke Jakarta yang bersedia 2. Kalau kita yang datang ke Semarang, lo harus ngurusin 2. Oh siap. Tenang, kalau di sini mah nanti kalau ke Semarang mah biasanya kalau teman-teman aku tanyain dulu, lu mau ke Semarang mau mainnya itu mau kemana arahnya? Mau ke wisata rohani, wisata religi, terus atau wisata beneran atau Ya. wisata bandel. Ya. gitu. Nah gitu. Ya, Karena ya. lengkap di sini. Oh iya. Jadi kamu mau nyari apa aja? Maksudnya yang wisata, walaupun wisatanya cuma gitu-gitu doang, nggak menarik kayak yang misalkan di kota-kota lain, tapi ada di sini kalau mau cari itu. Pas yang banget lo ngomong kayak gini barbar pas banget gitu. karena pasar di sini bapak-bapak semua ya. Langsung daftar pada DM dah. Iya, pada DM langsung. Bang Niko dong, minta nomor Bang Niko. Geragas banget, geragas. karena aku bilang gitu dulu karena ada segmen temennya sendiri-sendiri gitu. Oh kalau kamu mau taruh ini berarti aku ngajak temen ini nih. Iya. Jadi paham gitu. Iya. Ada bagian-bagiannya. Bener. Kalau gua tanya, Niko Jericho nih bandel nggak sih? Nah, lu jawab apa? Bandel. Bener. Dan Ngangguk lagi dia. tanyanya ke Bang gitu, Bang Babaji. Bener, Bang. Cuma ya aku Seberapa bersyukurnya bandel Niko Jericho? bersyukurnya itu gua di usia yang sekarang itu Tuh, anjir tua. Kepala di 3 usia udah yang kepala 3. sekarang udah 3 pas Oke. 30 aku ini. Ya di usia yang iya, 30 ya udah mulai ke 25
25 ke 28 itu udah nggak aneh-aneh lagi gitu kan. Tobat Jadi ya. udah capek bang, udah capek. Wah gitu-gitu doang. Jadi kalau sekarang ibaratnya teman-teman ada yang ngajakin, yuk dugem, enggak, lebih mending lu ayo kita karaokean di dalam room, kita dugeman sendiri gitu, malah lebih enak lu ngajakin ke klub gitu. Ya, Karena ya. waktu dulu udah ngalamin zaman-zaman fase-fase Benar. udah sering gitu kan. Akhirnya sekarang udah nggak ada rasa pengen gitu, udah hilang gitu. Udahlah, rasanya cuma gitu kan. Diajakin lagi gitu, ya udah males gitu kan. Mending nongkrong ke angkringan, kita ngobrol sampai malam, sampai subuh, gua jabanin gitu. Benar. Udah mulai ke bapak-bapakan. Bapak-bapak banget nih, bapak-bapak. Bercandaannya udah bercandaan bapak-bapak. Di dalam tas sudah ada minyak angin loh. Kalau belum. Oke, Mas Iko, gue dari tadi ngobrol panjang lebar, udah kenalan juga. Gue penasaran, lo sebenarnya goals-nya dari podcast lo yang udah lo bikin apa sih? Gue sebenarnya goalsnya untuk ke podcast itu yang nanti big bang-nya yang rencana gue pengen bikin itu dari beberapa podcast gue pengen gue aplikasiin ke film pendek. Gitu. Wow. Itu goalsnya. Seni banget nih emang nih ya. Dan Ya, nanti film pendeknya itu ya siap di stuffing berdua. Siap di stuffing. boleh banget itu. Jadi pengen, maksudnya itu yang masih waktu itu aku punya pikiran seperti itu, cuma itu menyalahin aturan nggak sih ya, karena aku pengen bikin podcast itu bisa jadi kayak film gitu kan. Jadi dari podcast yang awal mulanya audio aja, terus sekarang udah ada di YouTube, otomatis lah orang bakalan nggak memungkiri, dalam artian di YouTube kita ngeliatin orang ngobrol gitu pasti banyak skip-skipnya, dia cari poin-poin pentingnya doang gitu kan. Nah gimana kalau misalkan podcast ini dibuat kayak film pendek atau kayak film gitu kan, itu pasti kan orang lebih menarik ya, walaupun itu nanti jatuhnya ke film ya jatuhnya ya, tapi kan kita ya kita terapin buat ya ini cerita dari podcast kita lempar ke film gitu. Jadi memang benar-benar kisah nyata. Kayak novel dijadiin film gitu ya? Kan nggak ada salahnya kan gitu. Ya. Novel tetap jadi novel, tapi ini difilmin. Sama halnya kayak Dylan gitu kan. Dylan dari buku cerita itu terus akhirnya diterapin ke film. Nah itu salah satu yang pengen aku goalsnya sih, gitu, film pendek gitu. Dengan kami siap kok kalau untuk butuh yang bikin sendiri. Butuh casting bapak-bapak, siap. Oh siap, masuk nanti pasti, biar nanti kayak film suami-suami takut istri gitu kan. Tapi ini tapi nggak memungkirin juga bang, kalau udah jadi bapak-bapak gini mau dibilang takut istri ya sebenarnya ya bener gitu. Sebenarnya nggak takut, tapi daripada berantem gitu kan. Ya benar, itu benar. Anda gitu. Benar sekali. Mungkin teman kita yang belum nikah, lu takut istri gini-gini gitu kan. Pernah aku coba gitu. Pasti nonton ini. pernah aku coba gitu kan. Nah ini nanti segmennya jadinya kayak wah gue istri nih, tapi cobalah gue coba malah tambah ribet gitu. Bener, ujung-ujungnya duit. Iya. Tapi dia bener. Tapi ini udah keren banget bikin studio kayak gini, udah niat banget udah. Oke. Ya artinya dia punya, gue sih boleh mengambil kesimpulan nih orang punya visi ke depan jelas di depan matanya. Benar. Karena kenapa kita belain buat beli ini karena di realnya kita juga mau jual gitu. Misalkan di acara wedding gitu kan. Terus di acara-acara kafe gitu ada acara apa gitu. Ya ini kan kepake. Nah, akhirnya tadi pas lo kelempar itu Bapak Le, Mas Niko nih cerita karena kalau mereka mau bikin satu tim untuk promosi dengan alat-alat yang mereka punya gitu. Keren lah pokoknya. Keren. Mantap pokoknya, sukses terus
podcast Amin. Suara Hati Mas Niko Jericho beserta timnya. Dipencet loh sama dia. Kata-kata Oke. terakhir Mas Niko. Mungkin Mas Niko mau ada yang disampaikan untuk teman-teman semua yang nonton dan juga dengerin ini? Oke. Mungkin terima kasih juga buat PSBB ya, dari Bang Palen, dari Pak Paji yang udah mempersilahkan atau memberikan waktu buat saya diundang di podcastnya, jadi bisa berbagi tali kasih untuk Anjir. beberapa Iya. pendengar dari PSBB gitu kan. Itu. Kalau misalkan dari aku sih pesan-pesannya sih paling buat teman-teman yang mau mulai podcast, kalau misalkan ada niatan buat bikin podcast jangan setengah-setengah deh, begitu kan. Jadi kalau misalkan mau bikin podcast benar-benar diniatin, karena emang ini tuh salah satu, ini dibilang simple, dibilang sulit gitu ya. Nah, jadi gimana kita bawainnya? Karena nggak heran juga, aku pernah mengalami fase di mana aku bosen buat bikin podcast gitu kan, karena nggak ada pendengarnya. Gitu. Nah, itu salah satu. Semangatnya ya. Bener. Pokoknya tetap, maksudnya kalau misalkan teman-teman ada yang mau bikin podcast, ya dipikir sekali, 2 kali, 3 kali buat, oh gue udah yakin nih gitu kan. Tapi kalau udah terjun ke podcast, lo mau dikatain, lo mau masuk YouTube bukan podcast, lo mau masuk aplikasi lain bukan podcast, bodo amat kalau aku bilang gitu kan. Gitu. Kita berkarya bukan dari mereka gitu kan. Kita berkarya dari diri kita sendiri dan dari dukungan teman-teman sekitar. Ya menurut itu baik dan nggak mengganggu orang lain atau nggak menyalahin orang lain, nggak merugikan orang lain, nggak masalah. Terlepas nanti dia mau nonton atau enggak, yaitu reward and punishment-nya sih. Tapi ya selama kita berkarya sih, kalau menurutku nggak ada yang nonton itu nggak mungkin, pasti ada porsinya masing-masing, setiap orang ada pro dan kontra masing-masing. Terus satu lagi quotes dari aku, gue my smell for everybody but my love for someone. Yes. Jangan bikin sembarangan gitu ya. Itu artinya. Oke. Pokoknya intinya sebenarnya kalau dari Mas Niko tadi, kalau kita konsisten, yang walaupun dia nggak nonton tapi akan tetap penasaran gitu ya Mas ya. Betul. Ya setidaknya walaupun nggak ada yang nonton itu, besok kita punya karya untuk anak-anak kita gitu loh. Nih, Rene Lee, oke. Bapak lo tahu mlebu YouTube kan. Benar. Ini pesan yang baik, belum dari seorang bapak. Iya, benar. Oke, ini obrolan kita udah panjang banget. Keren banget obrolannya. Inspirasi membuat kami jadi semakin nekat kita nanti, Pak Paji. Asli. Udah nekat aja. Benar. Yang penting kita terus berkarya, yang penting kita terus memberikan apa yang ada di isi kepala kita. Ya kan? Jangan pernah takut orang mau ngomong apa juga. Bagus buruknya itu nanti sembari proses sih, Bang. Kita nggak bisa belum melakukan udah, wah ini kayaknya nggak bagus nih. Ya kan kita nggak tahu ya. Benar. Ya yang penting gagal atau enggaknya, yang penting kita udah nyoba aja. Oke, ini kata kunci terakhir nih ya, gagal atau enggaknya yang penting kita udah nyoba. Bener. Terima kasih Mas Niko, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Pak udah Paji, punya Bang Palen. waktunya. Terima kasih. Jangan lupa semuanya langsung search podcast Suara Hati. S-nya besar, hanya besar, disambung Suara Hati. Ya. Jangan lupa juga tungguin season keduanya podcast Putar Bapak Biasa. Yes. Tapi sambil nunggu akan ada beberapa edisi lagi untuk pre-season ini, PSBB pre-season, dengan tamu-tamu para podcaster pendahulu kami. Iya, betul sekali. Baiklah kalau begitu, terima kasih teman-teman yang udah pada nonton semuanya, yang udah komen-komen, yang udah pada lihat, yang udah pada ngeklik link kita. Sekali lagi jangan lupa untuk mampir-mampir ke linknya Mas Niko juga, Niko Jericho. Ya. Oke, terima kasih.
Terima kasih semuanya Mas Iko, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Oke, Bye-bye. thank you. Bye-bye.